Api dengan cepat membesar dan merambat ke seluruh bagian kapal penangkap ikan yang sedang bersandar di dermaga Muara Angke, Penjaringan, Jakarta Utara, Kamis sore. Petugas pemadam kebakaran dibantu ABK dan nelayan berusaha memadamkan api dan tak menyambar ke kapal lainnya. Belum diketahui pasti penyebab kebakaran ini, namun diduga api berasal dari korsleting listrik pada bagian mesin kapal. Tadi informasi sekitar 1 jam yang lalu itu terbakar adalah kapal itu di dermaga Pluit. Ya saya juga dapat telepon langsung dari teman yang adiknya kerja di sini, kata terbakar adalah kapal ikan. Api berhasil dipadamkan setelah 13 unit mobil pemadam kebakaran dikerahkan ke lokasi. Tak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Dari Jakarta, Sofian Firdaus, iNews melaporkan. Pemirsa, ratusan warga terdampak erupsi Gunung Semeru di Desa Supiturang, Kecamatan Pronojiwo, Lumajang, Jawa Timur, mengungsi di SDN 4 Supiturang. Para pengungsi ini berdesakan dalam ruangan dan mengeluhkan minimnya perlengkapan tidur. Ratusan warga menempati ruangan SDN 4 Siputurang yang dijadikan posko pengungsian. Sekitar 200 jiwa mengungsi karena rumahnya rusak akibat terkena material lahar dingin maupun guguran awan panas Gunung Semeru. Para pengungsi berdesakan dalam ruangan karena harus berbagi tempat. Untuk bantuan makanan siap saji telah disalurkan ke posko ini. Namun kebutuhan popok bayi hingga susu untuk pengungsi anak-anak masih sangat dibutuhkan. Kebutuhannya ya tempat tidur, yang buat makan. Satu rumah? Satu rumah saya 6 orang. 6 orang ya? Udah 2 hari ini ya? BPBD Kabupaten Lumajang mencatat lebih dari 1.100 jiwa berada di 11 lokasi pengungsian di 2 kecamatan, yakni Kecamatan Candipuro dan Pronojiwo. Material lahar erupsi Gunung Semeru di Kabupaten Lumajang, Jawa Timur menyapu puluhan rumah warga dan fasilitas umum di lereng gunung. Material lahar berupa batuan dan pasir juga menimbun bangunan dan akses jalan warga. Imbas erupsi Gunung Semeru, ratusan warga terdampak mengungsi di beberapa lokasi yang dianggap lebih aman. Dari Lumajang, Jawa Timur, Yaya Nugroho melaporkan. Pemirsa, seorang pria yang mendaki Gunung Malang di Desa Andung Sari, Kecamatan Pakem, terjatuh. Beruntung survivor ditemukan selamat dengan kondisi mengalami dehidrasi berat dan luka ringan. Bisa berpulih. Usai pencarian selama 1 hari, petugas gabungan akhirnya menemukan seorang pendaki yang terjatuh di Desa Andung Sari, Kecamatan Pakem. Saat ditemukan, sang pendaki dalam kondisi lemas, kedinginan, dan mengalami luka di kaki, tangan, serta dehidrasi berat. Korban diketahui bernama Muhdar, 35 tahun, yang mengabarkan melalui status aplikasi percakapan jika dirinya jatuh di Gunung Malang. Petugas gabungan langsung mengevakuasi korban ke rumah sakit untuk mendapatkan penanganan medis. Dari Bondowoso, Jawa Timur, Rizky Amirul Ahmad melaporkan. Pemirsa, pohon berjenis mahoni berdiameter lebih dari 3 meter tumbang menimpa kendaraan yang melintas dan menutup akses ruas jalan Sisingamangaraja, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Detik-detik pohon mahoni tumbang dan menutup akses jalan Sisingamangaraja, Kebayoran Baru terekam kamera pengendara yang melintas. Pohon tumbang menimpa sebuah mobil yang sedang melintas mengakibatkan kaca kendaraan pecah. Tumbangnya pohon berdiameter sekitar 3,5 meter ini menutup akses jalan dari Blok M menuju Bundaran Senayan. Petugas gabungan berupaya mengevakuasi batang pohon. Satu persatu dahan potong dipotong menjadi bagian kecil dengan gergaji. Diduga pohon tumbang karena bagian akar sudah keropos. Ternyata kalau kita terlihat dengan kasat mata kan itu masih sehat ya pohonnya. Ternyata di bawah tanahnya itu
akarnya itu udah keropos kayak dimakan rayap. 100 tahun lebih kalau kata warga tadi. Kata warga dia udah 70 tahun di sini. Tak ada korban jiwa akibat kejadian ini. Pengendara diimbau untuk berhati-hati saat melintas di saat cuaca buruk. Dari Jakarta, Helmi Sayangbati, iNews melaporkan. Pemirsa, MRT mengalami gangguan akibat pohon tumbang pada area transisi rute dari stasiun Senen Mastercard menuju stasiun ASEAN. Pohon tumbang itu menyebabkan kerusakan struktur serta gangguan jaringan kelistrikan sehingga layanan operasional kereta MRT Jakarta terhenti. Sejumlah penumpang MRT dievakuasi melalui terowongan dan berjalan menyusuri terowongan dengan pengawasan petugas di tepi jalur MRT bawah tanah menuju titik aman Kamis siang. Proses penanganan dilakukan tim operasional dari teknisi MRT Jakarta untuk memulihkan layanan secepat mungkin. MRT Jakarta berkomitmen menjaga keselamatan pelanggan dan telah menyelesaikan proses evakuasi sesuai prosedur terhadap 524 pelanggan dari sejumlah kereta dan area stasiun yang terdampak. Pada saat kejadian tercatat 5 rangkaian berada di stasiun dan 3 rangkaian berada di jalur. Sebagai langkah pemulihan layanan, MRT Jakarta sementara menjalankan skema rute perjalanan terbatas. Terkait hal ini, pihak MRT memohon maaf atas ketidaknyamanan yang dialami para pelanggan akibat gangguan operasional. MRT Jakarta Persroda menyampaikan permohonan maaf atas ketidaknyamanan yang dialami para pelanggan terkait dengan gangguan operasional yang terjadi pada pukul 10:26 waktu Indonesia Barat. Gangguan ini disebabkan oleh pohon tumbang pada rute transisi dari stasiun Senayan Mastercard menuju stasiun ASEAN yang berdampak pada kerusakan struktur di lintasan dan juga gangguan jaringan listrik yang menyebabkan Kawasan Muara Angke, Penjaringan Jakarta Utara kembali dilanda banjir rob. Puluhan rumah terdampak banjir yang kerap terjadi jika pasang air laut. Kawasan Muara Angke, Penjaringan Jakarta Utara kerap menjadi langganan banjirop. Hampir setiap hari genangan air laut pasang menggenangi rumah mereka, merusak barang-barang elektronik dan mengganggu aktivitas sehari-hari. 70 rumah terdampak banjir rob kali ini. Warganya khawatir karena air laut pasang tersebut dapat datang setiap waktu. Banjir rob ini datang pas subuh ya, pas jam 5 subuh kira-kira. Kadang nanti sampai sore surutnya. Jadi aktivitas warga itu kadang terganggu, apalagi anak-anak sekolah ya. Kalau misalkan kita berangkat tuh kasihan. Jadinya kadang pakai sendal, nggak pakai sepatu lagi. Banjir rob yang terjadi ini bukanlah peristiwa sesaat. Kondisi geografis Muara Angke yang lebih rendah dari permukaan laut membuat kawasan ini sangat rawan terendam air laut. Warga berharap pemerintah segera menyelesaikan pembangunan tanggul yang dijanjikan. Mereka berharap proyek tersebut bisa mengakhiri kekhawatiran banjir rob yang selama ini menghantui kehidupan mereka. Dari Jakarta, Anissa Rizkia, Sutrisno, iNews melaporkan.